pernah nggak ada kejadian gitu malam-malam kabelnya putus kah atau keterban pohon kah? Atau ketabrak kuntilanak gitu? Enggak. Iya. Soalnya jempol lagi aja. Paling ada jualan sate ya. Sudah pulang. Pernah. Melakukan penebangan pohon sengon ya. Sengon yang mendekati dengan jaringan, semoga semua berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Oke, friend. Hari ini kita akan ngopi santai aja kan Kak Irul ya. Bersama Mas Urul atau bisa dikenal dengan Cak Rul selaku teknik di ULP Balikpapan Utara, friend. Nah, ini dia. Ya, friend. Cak Rul. Oh ya. Biasa sih kita panggil Cak Rul ya. Perkenalkan nama saya Cak Rul. Dari PLN Balikpapan Utara. Nah, Mas Ulum nih, friend, jauh-jauh datang dari Bangil, Mas ya? Iya, Bangil. Cak ya? Jauh dari Bangil juga? Bangil itu udah dari Kabupaten Pasuruan di Jawa Timur. Sudah berapa tahun, Cak, kerja di PLN khususnya? Di PLN total ya, dari awal masuk itu sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun. Aman ya. Dari awal masuk PLN sampai sekarang ya itu 8 tahun totalnya. Itu langsung di Balikpapan. Dari tes masuk langsung di Balikpapan saya. Langsung di Balikpapan. Langsung di Balikpapan. Sebelumnya pernah di Klat tapi hanya sebentar di Makassar kan. Setelah itu langsung ke Balikpapan. Tahun berapa? 2012 akhir kalau salah ya. 2012 akhir. Berarti udah bertahun tahun ya? Udah 8 tahun. belum bertambah sih 8. Belum ya? Masih 8 ya? Berarti dulu masuknya itu masuk tes PLN itu bisa juga ada? Ya namanya tes di tahun segitu, apalagi masih di zaman belum ada sekarang di tahun segitu aja sudah susah, apalagi sekarang kan. Ya, apalagi sekarang jadi penerimaannya makin susah. Jadi tesnya semakin pesertanya semakin banyak. Karena banyak minat orang mau kerja di PLN aja ya. Ya, banyak minat yang mau kerja di PLN. Mungkin dikarenakan sekarang untuk perusahaan-perusahahaan kayak minyak kan lagi pelet, jadi mereka lari ke PLN, Pertamina, di BUMN lah. Nah ini loh Kak, kamu pengen nanya nih Kak. Kan banyak orang yang berpikir bahwa wah kerja di BUMN itu enak, kerja di PLN itu enak. Nah ini selaku yang udah terjun nih Kak, Setelah 8 tahun ya, 8 tahun nih, suka dukanya Suka kerja di duka. BUMN. Nggak apa santai aja. Santai. Apa ya, relatif sih. Relatif. Itu enggaknya relatif. Jadi kita bisa menang enak itu karena ngelihat orang lain enak. Cakep. Dalam bahasanya. Dalam. Ya. Bahasanya dalam, friend. Ya, sebenarnya apa ya? Suka duka di PLN ya pasti ada. Apalagi di bagian teknik. Apalagi di bagian teknik itu tidak ada libur. Dalam artian saat hari Sabtu maupun Minggu itu kan sebenarnya libur itu. Ya. Tapi kita standby di rumah masing-masing. Tapi apa ya, on call gitu loh. Jadi sewaktu-waktu ada apa-apa, sewaktu-waktu ada gangguan atau yang membutuhkan kita datang tepat waktu, ya kita siap di situ. Berarti kalau misalkan nih ada gangguan malam, biasanya kita lagi santai gini kan, Iya. tiba-tiba gangguan, tak. Berarti sampai langsung turun ke lapangan gitu? Iya. Saya langsung turun ke lapangan, memonitor pekerjaan di lapangan pada saat itu juga. Penyebab padamnya itu apa gitu ya? Jadi kita melakukan penelusuran penyebab gangguan itu apa. Berarti istri ditinggal di rumah? Ya, Iya kan? tak tinggal. Jadi itu profesionalitas kerja. Keren. Profesionalitas kerja. Sebenarnya istri sebenarnya ngomel, tapi ya. Tapi kan apa? Kita kasih pengertian. Namun juga kita kerja di bidang jasa ya. Di bidang jasa, di bidang pelayanan. Kita kan pelayan sebenarnya. Pelayan ke masyarakat agar listrik selalu
mengalir terus menerus, kayak gitu. Agar listrik mengalir secara permanen ke masyarakat kan. Ini Cak, ini aku punya pertanyaan nih Cak. Bagaimana bila terjadi gangguan di jam 2 pagi dan kondisi itu badai, hujan deras, Petir gitu kan. petir, itu seperti apa itu Cak? Masa tetap berangkat Cak? Iya, harus tuh berangkat. Itu pernah nggak tuh? Berangkat. Pernah nggak ada kejadian gitu malam-malam kabelnya putus kah atau keterban pohon kah? Atau ketabrak kuntilanak gitu? Enggak. Iya, Sorry, jam 2 pagi loh Cak. Paling ada jualan sate gitu. Semua pulang. Pernah. Malam-malam gitu, Malam-malam. lagi santai tidur. Jam 2 pagi ya. Jam 2 pagi lagi nggak tidur nih. Kan apalagi hujan. Hujan. Pengantin Pengantin anda kan? anda. Gue. Pol. Oh iya. Ada telepon nih. Dia apa nih? Kadang sampai 3 kali sampai 4 kali. Jadi kan kebangun kita kan, bangun. Ya kita angkat, ternyata dapat info ada gangguan. Jadi kita harus siap-siap langsung berangkat hari itu juga, waktu itu juga. Berarti kayak HP, radio tuh selalu standby sampai enggak? Selalu standby. HP, radio, nggak boleh mati itu pertama. Apalagi HP. Kalau radio mungkin kita bisa dihubungi lewat HP kan. Kalau radio, kalau HP kita harus selalu nyala. Harus Jadi- nyala 24 jam. Kamu aja datang ke kantor, monitor di kantor, lokasi gangguannya di mana, langsung meluncur sama teman-teman dinas gangguan gitu berarti enggak? Iya. Kita langsung kadang teman-teman dinas gangguan sudah muncul duluan, kita langsung ke lokasi gangguan. Jadi langsung dikerjakan hari itu juga, Cak. Detik itu juga. Langsung. Kita kan Yang pelanggan tetap ya nyala gitu ya, tujuannya tujuan pelanggan kita- gitu ya. pelanggan itu merasakan tidak ada padam sebenarnya. Luar Tapi biasa. pada saat gangguan ya kita harus langsung turun, langsung terjun langsung di saat itu juga. Nggak peduli cuaca, nggak peduli waktu, sama nggak peduli keluarga yang kita tinggalkan. Jadi ya yang tak bilang tadi, profesionalitas kerja diuji di situ. Nah gitu. Itu kita bicara dukanya ya. Kita bicara dukanya. Kalau untuk sukanya sih, pertama yang mendapat pengalaman baru. Dulu memang sekolah dulu kan di listrik juga, jadi pas kerja juga di listrik. Jadi pengen menerapkan apa yang di sekolah dulu, ternyata beda. Beda Pokoknya Beda ya. kan, sama sekolah sama kerja kan pasti lebih tingkatan lebih jauh. Jadi apa yang kita dapatkan di sekolah, ternyata begitu kita terjun ke lapangan, terjun di dunia kerja, Sama. jauh saya. Terus apa? Kita bisa, apalagi saya di sini kan perantau ya. Di Balikpapan ini perantau. Dari mana tadi, Cak? Siapa tahu teman-teman ada yang baru nonton, lupa ini Mas Irul dari mana gitu kan. Saya dari apa? Nah, Dari Pasuruan. dari Pasuruan, Jawa Nah, Timur. itu untuk fansnya Mister Electric yang dari Pasuruan hubungin Mas Irul. Ini orang Pasuruan. Berarti tempatnya di mana, Cak? Terus ngapain hubungin Mas Irul? Oh iya. Ya siapa tahu kan di sana. Kalau siapa tahu mau awat gitu ya kan. Nah, oleh-olehnya Mas, Oleh-olehnya, Mas, dari saya juga dari Balikpapan. Bangil nih. Nah, Ya, betul. itu Berarti teman-teman di sana ditinggal ya. Begitu keterima PLN ya. Nah, Baru penempatan di Balikpapan. Jadi kayak orang tua, kakak, teman semua sana ditinggal. Ya? tinggal. Ya bukan kita tinggal sih. Maksudnya itu Cuma Ya. kita namanya juga ditempatkan di sini. Jadi kita ya kerja di sini. Nanti suatu waktu ada cuti bisa pulang ya pulang. dulu awal kan masih sekolah kerja. Berarti penempatan nih Balikpapan, Kalimantan Timur. Itu apa yang dibayangkan kamu Cak waktu kerja? Oh iya. Kan pasti kan pembagian tugas tuh teman ada yang di Jakarta di sini. Oh, Ya kan Cak? Iya. Kan Cak, wih enak ini yang di Jakarta. Ya saya di Kalimantan. Pak, apa ya? Bayangan gitu lah ya kan Cak? Perasaan waktu ya apalah yang dirasakan gitu Kalimantan gitu sebelum kan. berangkat nih ya. Kan sebelumnya udah pernah belum Kalimantan Cak? Belum. Pernah kan? Apalagi belum pernah nginjak Seumur hidup. Kalimantan. Seumur hidup baru saat di PLN ini saya ke Kalimantan. Sebenarnya baru sekali dengan pesawat. Tapi saya pernah, tapi aku pernah nonton
Persiba Balikpapan. Oh, pernah kalau Di Malang, di Malang. Oh, di Malang. Oh, di Malang, di Ya. Malang. Waktu itu Fansnya Persiba, Ya. Jas. masih SMK kalau saya SMK ada bola di Malang. Waktu itu Arema Malang lawan Persiba. Jadi aku berangkat itu nonton Persiba. Waktu itu masih ada Judo Lopez waktu itu. Oh, iya. Ada sama Dadik. Sama Dadik. Nggak taunya sekarang saya di Balikpapan. Itu. Dan di Balikpapan pernah nonton Persiba ya? Oh sering waktu itu. Oh, sering. Saya kira justru ke Balikpapan malah nggak nonton. Nanti saya kasih tahu ini grup punya dari Persiba ini. Aduh. Sering ya malah ya. Terus pas awal tahu datang ke Balikpapan ya. Ya. Waktu itu sih belum ada cerita di Balikpapan. Kita kan belum tahu nih. Kita tahunya ke Kalimantan. Oh, gitu. Kalimantan. Nah, pas saat datang ke sini, sebelum datang ke sini, itu di bayanganku ya hutan, Kalimantan hutan. Bukan. Ya, Pasti nggak ada mall gitu ya. belum nggak Mall kira kan? ke mall. Hutan. Mall mana yang ada di hutan? Betul. Apalagi Balikpapan yang baru-baru dunia kan. Pasti hutannya di mana-mana. Pas datang ke Kalimantan, waktu itu ke Balikpapan langsung. Ke Balikpapan. Jadi sama-sama teman seangkatan sebanyak 42 orang. Waktu itu ya, langsung ke Balikpapan. Setelah itu kaget pas sampai Balikpapan. Kita kan dekat bandara itu kan ada jalan apa itu namanya? Di bandara Katakan jalan Batakan ya. yang di Sepinggan ya. Sepinggan. Nah, Sepinggan kan kita lewat Lutin itu kan ya. Oh iya. Itu kan baru lihat mall kan. Nah, itu kok ada mall di tengah hutan kan. Gitu. Mall di tengah hutan. Yang pertama. Terus setelah itu disebar kita nih sebanyak 42 orang ini. 5 orang di Balikpapan, selebihnya disebar seluruh Kalimantan Timur dan Utara. Mungkin teman-teman yang lain ngerasain hutan. Saya alhamdulillah ngerasain hutan dan kota di sini kan. Hutan dan kota. Masih ada kotanya. Santai-santai dulu, Cak. Kopi dulu, Cak. Kopi dulu, Cak. Oh, iya, boleh. Cak. Bisa. Ya kan? Kopi dulu, Cak. Ya, mungkin itu sih kalau untuk pengalaman datang ke sini. Jadi kayak perasaan waktu itu sebelum datang. Jadi aku waktu itu rasanya ya hutan, Kalimantan itu hutan. Tapi perkembangan secepat ini, apalagi Balikpapan sekarang ditunjuk sebagai penopang ibu kota ya, penopang ibu kota negara. Nah, jadi ya keren banget ibu kota negara di Kalimantan. Apalagi di Kalimantan Timur. Ini ya untuk pesan dan kesan dari Kak Irul nih kepada kawan-kawan khususnya penggemar Mister Elektrik ataupun yang menggunakan listrik di seluruh Indonesia, itu seperti apa? Oh, iya. Sekiranya. Yang pertama mungkin bayar listrik tepat waktu ya. Yang pertama bayarlah listrik tepat waktu. Tanggal berapa tuh, Cak? Paling lambat tanggal 20. Paling lambat tanggal 20. Kalau bisa dibayar sebelum tanggal 20. Kalau bisa tanggal 1 sudah bayar. Bayar listrik Ya. ya. Bayar listrik ya? Tanggal 1 sudah bayar listrik. Pas awal bulan, Pas awal bulan. pas gajian gitu Ya, ya. langsung dibayar biar nggak lupa. Ya, betul. Jadi setiap tanggal 1 bayar listrik. Terus itu pesan ya. Ya. Kalau saat ada lagi pesan lagi untuk teman-teman Teman-teman di luar sana, teman-teman Mister Elektrik di luar sana ya. Kalau apabila ya ada mati lampu, itu sebenarnya kita nggak mengharapkan itu mati lampu, kecuali kalau ada pekerjaan emergensi ya, atau itu pemeliharaan. Itu memang peralatan harus kita pelihara. Jadi kalau peralatan nggak kita pelihara, rusak nantinya, ada bikin gangguan. Gitu. Sama kayak motor kalau nggak dirawat rusak kan? Berarti kalau masyarakat Kalau dirawat kan dimatiin dulu mesinnya. Sama aja kayak PLN. Kalau ada pemeliharaan kita matiin sebentar, baru kita nyalain lagi. Tapi kalau gangguan, nah ini sebenarnya kita nggak mengharapkan itu ada.
karena kemarin bulan Berarti Cairul kerjanya jalan, makin iya. Bukan sebenarnya bukan masalah kerjanya makin berat atau enggak, bukan. bukan. Tapi pelayanan kita ke masyarakat jadi kurang. Kadang kan ada yang pelanggar, Iya. PLN ini mati lampu, PLN ini mati lampu. Padahal itu PLN tidak ingin mati lampu sebenarnya. PLN itu inginnya Listrik listrik mengalir terus secara ya, mungkin gitu ya. terus-menerus. Terus ya. Listrik mengalir secara kontinu ke masyarakat. Benar seperti itu. Ini Cak, ada lagi Cak nih, saya pengen tahu pendapatnya Cak Irul tentang energi yang terbarukan Cak. Itu seperti apa menurut Cak Irul? Jadi kan kalau zaman sekarang ini kan kayak PLN, apalagi banyaknya saya dengar pembangunan untuk membangkit listrik yang menggunakan batu bara atau istilahnya bahan-bahan fosil gitu kan ya. Itu kalau misalnya diganti dengan energi yang terbarukan seperti solar cell ataupun apa pembangkit listrik tenaga angin, mikrohidro ya kan, air atau uap bumi, itu seperti apa sih menurut Anda? Untuk EBT ya berarti ya. Ya, EBT ya, energi baru dan terbarukan ya. betul. PLN sebenarnya sudah ke situ. Sudah ke situ Cak ya. Sudah ke situ. Langkahnya Bukan sudah- mengarah ke situ tapi sudah ke situ. sudah Sudah ke situ. Kalau nggak salah kemarin PLN ini jadi perusahaan EBT dengan EBT ya. Itu nomor 1 di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Kalau nggak salah ya, saya pernah baca majalahnya itu. Cuma kalau ada salah mungkin mau dikoreksi. Mungkin kapan-kapan mungkin Mr. Elektrik bisa membahas itu. Ya, Ngobrol contohnya kemarin, contohnya nih yang sudah EBT pertama di Sidrap. Sidrap itu Saya sudah nyoba untuk itu gitu kan. Sidrap ini ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Jadi pakai kincir angin. Pakai kincir angin. Berarti tenaga angin Cak? Angin. PLTA itu? Bukan. PLTB itu tenaga air. Pusat listrik tenaga air. Oh iya. Dia PLTB. Aduh, capek. PLTB. Jadi bayu kan, bayu itu angin. Jadi pembangkit listrik tenaga bayu. Terus ada lagi apa? Solar cell ya. Solar cell. Ada lagi solar cell. Kalau ini saya kurang tahu lokasinya, tapi ada. Tapi ada. Contohnya kayak kalau nggak salah nih di Natuna nggak salah. Di Natuna itu sudah full. Apa kurang tahu juga kalau untuk lokasinya ya. Tapi sudah mulai ada untuk apa? Solar cell, terus PLTB juga ada. Ya, mungkin masih terbatas. Enggak, masih terbatas. Jadi di Kalimantan sendiri pun sepertinya baru sebagian yang ada kayak gitu. Baru sebagian yang sudah EBT. Kalau di Jawa mungkin ya ada sebagian. Tapi kalau kayak di pulau-pulau kayak penghasil angin terbesar kayak Sidrap itu sudah 100%. Tapi itu pembangkit baru ya, pembangkit baru. Jadi untuk mengurangi apa untuk menambah daya listrik di sana. Karena kan ya mungkin saya pernah bercerita kepada kawan-kawan mitra listrik juga untuk pesan-pesan untuk PLN ini banyak yang bertanya ini Cak, gimana kalau misalnya energi terbarukan itu diperbesar lagi dan seperti apa lagi itu, mungkin dari pihak PLN sendiri atau dari timnya Cak Irul sudah mengusahakan tuh Cak ya, sudah mengusahakan. Ya, bukan dari tim saya. Bukan dari tim, tapi dari dari tim PLN saya. sendiri Dari sudah PLN. mengusahakan semaksimal mungkin ya. Ya. Ya semoga dapat tercapai karena memang pembangkit listrik menggunakan tenaga fosil itu sudah mulai berkurang sekarang ini. Ya. Kalau fosil kan Terbatas. apalagi batu bara digeruk terus, lama-lama habis. Gitu. Jadi kita memang harus sudah beralih ke EBT. Tapi PLN sudah beranjak di situ. Bukan mulai ya, maksudnya bukan mau mengajak, tapi sudah dilakukan oleh PLN EBT. PLN mantap. PLN. Just boleh. Terus apa lagi nih, Bung Edi ini? Itu loh Cak, kemarin ada sempat dengar Ngopi, cerita. ngopi, Oh ya ngopi. ngobrol. Kemarin ada sempat dengar cerita, katanya itu dulu waktu sempat ikut tes PLN itu ya kita kan dari keluarga sederhana. Oh, iya. Terus sampai ada ceritanya nebeng
Kereta api, pribadi ya. iya kan? Ini kisah Kisah pribadi Oh. gitu loh, Cak. Ada kan kemarin aku sempat dengar cerita teman-teman di kantor, ceritanya perjuangannya tuh loh. Perjuangannya. Tesnya dari Bangil ke Surabaya gitu kan. Kan Terus lulus sampai langsung tes, langsung ke Kalimantan juga pasti kan ada ceritanya di balik itu kan. Di balik Nah, sampai bisa duduk di sini. Ya. sampai nebeng-nebeng kereta api, sampai Oh, iya. ibaratnya mohon maaf ya, keuangan menipis, ada tapi menipis, kira-kira bisa makan tapi wah nanti besok nggak bisa potong pos mau ikut tes lagi gitu kan. Bener gak sih Jak? Bener. Apa nanti denger cerita aja gitu Enggak, kan. emang bener kalau itu. Jadi dulu pas tes di PLN ini kan sempat gagal ya. Jadi enggak tes kali tes langsung masuk bang gitu. Jadi 2 kali tes. Jadi pertama gagal, yang kedua masuk. Memang kalau untuk naik kereta bukan naik sih, Bukan aja. gandol ya waktu itu. Gandol. Gandol, kereta tangki. Oh gitu. Pernah emang gandol. Ya bukan pernah, sering sih. Setiap kali tes waktu itu gandol kereta. Terus pulangnya juga nggak gandol kalau pulang ya, naik kereta tapi nggak beli tiket. Jadi sampai sembunyi-sembunyian sama apa ya yang bagian dari kartis itu ya, konektor ya. Oh kan itu ngambil kartu ya. Jadi konektor mau mengarah ke saya lari ke toilet sembunyi. Terus pas konektor sudah pergi, wah lagi. Baru itu Perjuangannya gitu ya. ya. Ya memang kita menghemat ya. Menghemat untuk biaya tes. Bukan biaya tes sih, untuk perjalanan sekarang. Perjalanan tes, apalagi untuk perjalanan dari Bangil ke Surabaya kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam. Berarti dari Bangil, tesnya di Surabaya, penempatan kerja di Kalimantan Timur, Balikpapan gitu ya. Luar biasa sekali kan. Ya. Perjuangannya Cak Irul. Memang itu masa lalu sebenarnya ya. Coba yang wajib dikenal. Ya wajib dikenal lah. Jadi biar teman-teman Memang di luar perjuangan sana tahu gitu loh Cak ya. untuk sebenarnya untuk menggapai cita-cita ya. Untuk menggapai cita-cita ya harus diperjuangkan. Perjuangan. Apapun itu caranya, biarpun itu asal nggak nyuri loh ya. Asal nggak nyuri, biarpun nakal sedikit ya nggak apa-apa. Asal tetap safety, ya kan? Tetap safety. Untuk safety bukan. Untuk safety. Naik kereta gandol itu asal pegangan kan safety juga. Jangan ditiru kan. Jadi di rumah itu dari biru. Jangan ditiru. Tapi mungkin sekarang sudah nggak ada mungkin. Katanya Cak Irul di Balikpapan itu udah mulai sadar kan, karena selama di Balikpapan dia tidak pernah gandol kereta api. Iya. Nggak ada kereta. Nggak ada kereta. Di Balikpapan nggak ada. Dia gandolin pesawat aja kan. Ya sekarang nggak bisa. Udah. Nggak bisa berarti ya. Nggak bisa tuh. Sekarang kereta api lebih ketat, lebih bagus loh dari dulu. Kalau Lebih dulu masih safety. ya, lebih safety. Nggak bisa. Kalau dulu masih banyak yang naik di atas itu kan. Ya. Sekarang di bawahnya kereta. Sekarang di dalam. Oh, di Jalan, mau di bawahnya. Sama kurang lebih naik pesawat. Pramugari pesawat ya. Pramugari pesawat. Ada pramugari. Ada, Ada. ada. Itu yang kereta api yang Eksekutif. eksekutif. Oh, eksekutif. Eksekutif. Lain. Eksekutif itu. Ada pramugari, ada pramugara. Ada. Nah, ini kita apa naik kereta api ini boleh? Mungkin nanti kalau diajak Cak Irul. Cak Irul ya. Mungkin nanti kalau ada Mister Elektrik jalan-jalan. Boleh dari ide itu keren. Boleh. Mister Elektrik jalan-jalan gitu ya. Boleh boleh. Naik kereta api. Ya. Kita nggak pernah Bisa naik juga. kereta api. Sedih sekali. Ya mungkin sekian ya, Mas Edi ya. Mungkin sekian. Ya itulah perjalanan dari Cak kawan Irul, kita ya. Cak Irul. Mungkin di video-video sebelumnya kawan-kawan udah melihat Cak Irul seperti apa ya kan. Itu siapa sih sebenarnya? Profilnya Dia siapa? siapa? Bagaimana? Ini dia Cak Irul. Oke, terima kasih Cak. Oke, Kak. Sama-sama, Kak. Sukses selalu Cak. Sukses Jaga. selalu, Kak, ya. Ya. Nah,
Amin. Nah, pokoknya kalau sukses jangan lupain kita. Jangan lupain ya kawan-kawan Mister Elektrik ya. Pokoknya jangan lupa komen-komen. Nggak salaman, kaca salam dari buat teman-teman yang dibanggil ya kan. Oh iya, Teman-teman yang bisa dulu nih. kalau nonton, Siapa tahu nonton teman-teman saya yang dibanggil kan. Mungkin nanti di video selanjutnya baru ya, salam-salamnya ya. Oh iya. Saya belum nyiapin kata-kata. Kata-kata Soalnya panjang. Panjang loh. Siapin kata-kata dan oleh-olehnya ini buat kawan-kawan dibanggil nantikan aja nih. Jangan lupa di komen. Jadi waktu masih ngebanggil kita kabarin dari Mister Elektrik. Video dari Mister Elektrik dapat bermanfaat bagi kawan-kawan. See you next video. Bye.